Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilmia dari kelompok 7. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Perkembangan Fisik Motorik pada Anak. Yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Ilmia Mahakun Nurjaya, NIM 210-10-2050-84. Yang kedua, Nur Indah Eloka Iko, NIM 210-10-205111. Yang ketiga, Abdillah Maria Putri, NIM 210-10-205113. Di sini terterang pengertian anak. Apa sih definisi anak itu? Anak adalah individu kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak mempunyai karakteristik yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Mereka seolah-olah tidak pernah bereksplorasi dan belajar. Anak juga memiliki sifat egosentris. Rasa ingin tahu secara ilmiah merupakan makhluk sosial yang kaya unik dan fantasi, memiliki daya perhatian pendek, yang merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Selanjutnya, beberapa materi yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama, tahap perkembangan fisik motori. Yang kedua, pola perkembangan fisik anak usia lahir sampai 6 tahun. Yang ketiga, tahap perkembangan motorik kasar STKPPA menurut Permen 146 dan 137 tahun 2014. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Yang kelima, strategi mengembangkan kemampuan fisik motorik anak. Yang keenam, praktek kegiatan mengembangkan kemampuan fisik motorik untuk anak. Selanjutnya adalah pengertian perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Kemudian yang selanjutnya adalah pola perkembangan fisik anak usia lahir sampai 6 tahun. Tahap perkembangan anak usia 6 tahun tentu menjadi salah satu bagian penting dalam hidupnya. Pada usia ini, anak Anda mulai belajar mengenal dunia di sekitarnya. Agar anak tumbuh dengan optimal, orang tua perlu berhati-hati dan dapat mendampingi anak. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui anak saat memasuki usia 6 tahun, sebagai bagian dari perkembangan anak 6-9 tahun. Di antaranya adalah perkembangan fisik, kognitif, psikologi, dan perkembangan bahasa. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun tergolong salah satu yang paling mudah diketahui. Lanjut ke tahap perkembangan motorik kasar. SCTPA menurut Permen 146 dan 137 tahun 2014. Tahap perkembangan ini berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Pada anak usia 4 tahun, anak sangat menyenangi kegiatan fisik yang mengandung bahaya, seperti melompat dari tempat tinggi, bergantung dengan kepala menggelantung ke bawah. Kemudian pada usia 5 tahun, keinginan untuk melakukan kegiatan berbahaya makin bertambah. Anak pada masa ini menyenangi kegiatan lomba seperti balapan sepeda. Faktanya, kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor usia, perkembangan fisik anak, dan juga berat badannya. Adapun contoh tahapan perkembangan motorik kasar pada bayi jika dilihat dari usianya adalah sebagai berikut. 1. Usia 2-5 bulan bayi bisa berguling. 2. Usia 5-7 bulan bayi bisa duduk tanpa bantuan. 3. Usia 7-8 bulan bayi bisa berdiri tapi sambil berpegangan. Keempat, usia 10-14 bulan bayi bisa berdiri sendiri tapi berpegangan. Kelima, usia
11-15 bulan bayi bisa berjalan stabil. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan fisik motorik. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan motorik anak yang meliputi persyaratan. 1. Perkembangan usia. Perkembangan usia ini karena dengan pertambahan usia berarti menunjukkan tercapainya kematangan organ-organ fisik. Yang kedua, tercapainya kematangan organ-organ fisiologis pada masa pertumbuhan bayi maupun anak. Kematangan fisiologis ini dipengaruhi oleh faktor usia, nutrisi, kesehatan individu. Ketiga, kontrol kepala. Kontrol kepala pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Ia belum mampu untuk tengkurap karena kontrol mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. Kemudian kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mulanya bayi tidak mampu untuk memegang dan menggenggam suatu benda dengan baik, tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas mengepal suatu benda secara kuat. 5. Kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki diatur oleh sistem saraf pusat, namun pada diri seseorang, bayi kaki bergerak karena ada sesuatu benda yang mungkin menyentuh atau digerakkan oleh ibunya. Kemudian yang keenam, lokomosi. Adalah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik. Dari penjelasan saya, ucapkan terima kasih. Selanjutnya, strategi mengembangkan kemampuan fisik motorik anak. Strategi yang pertama, anak bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 anak. Kemudian, setiap kelompok memiliki sebuah tugas khusus yang harus dihasilkan pada senter tertentu. Pada 3-5 menit terakhir, anak berputar ke sentra yang lain. Guru memiliki kesempatan untuk memberikan penguatan dan arahan kepada anak dalam mengerjakan tugas tersebut. Untuk strategi yang kedua, di setiap sentra memiliki 2 macam aktivitas, yaitu A dan B, di mana masing-masing menggunakan konsep yang serupa. Misalnya sebuah tugas bimanual atau 2 cara pengerjaan. Di setiap sentra, kedua aktivitas telah digandakan sesuai dengan jumlah anak dalam kelompok. Sebagian anggota kelompok menyelesaikan tugas aktivitas sentra A 2-3 menit, ketika yang lainnya menyelesaikan aktivitas sentra B. Strategi yang ketiga, strategi ini dapat dilakukan anak yang dibagi menjadi 4-5 per kelompok, di mana setiap kelompok bekerja pada sebuah sentra untuk semua sesi pembelajaran. Setiap sentra menyediakan berbagai aktivitas untuk area pengembangan atau pengendalian motorik halus. Kemudian, strategi yang keempat, tempatkan anak ke dalam beberapa kelompok sehingga anak menghabiskan waktu 3-5 menit pada setiap aktivitas. 1 atau 2 sentra memiliki teacher directed dan yang lainnya memiliki ciri melibatkan kegiatan bermain bebas terstruktur. Anak menjadi lebih tanggung jawab untuk merancang kegiatan. Selanjutnya, praktek kegiatan mengembangkan kemampuan fisik motorik anak. Cukup banyak kegiatan penting di sekolah yang membutuhkan keterampilan motorik halus, seperti dengan menulis dengan jelas, menggunakan komputer, bahkan membalik halaman buku.
Selama kegiatan di rumah, ada sejumlah kegiatan sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk melatih kemampuan motorik anak, yaitu dengan menggambar dan mewarnai, bermain play-doh, melipat kertas, menggunting kertas, menempel dan melepas stiker. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.